Halo, assalamualaikum. Oke, aku mau cerita tentang perjalanan. Walah, perjalanan sok-sokan nih. Jadi kemarin saya sempat ketemu jalan-jalan di suatu tempat. Ya, cuma di daerah tempat saya tinggal lah. Biasalah bulang di sawah gitu. bukan piknik ya, memang rumahnya di sawah gitu. Jadi di sana nggak sengaja ketemu sama ada selokan kayak gitu kan, tapi kok ada yang beda gitu loh. Apa itu? Nah, kita ketemu sama cacing sutra. Wah, ini kan jadi apa ya, maksudnya banyak orang yang nggak tahu gimana sih cacing sutra hidup di alam bebasnya itu gitu kan. Taunya kan beli cacing sutra sudah dalam bentuk cacing, sudah bersih gitu kan. Nah, ini saya mau cerita tentang ini loh, ada cacing sutra di alam yang itu kebetulan juga saya itu dapatnya itu di tempat yang bersih, bukan di comberan, bukan di got yang kotor banget. Ini alirannya air mengalir, kemudian airnya juga bersih di sawah gitu kan, lebih menurut saya lebih aman ketika itu diambil gitu. Cuma saya nggak ambil karena saya ambil videonya saja, bukan cacingnya diambil. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin di tempatnya juga ada seperti ini, mungkin nggak tahu itu apa sih, merah-merah kayak gitu kan. Nah, itu adalah cacing sutra yang misal Anda, kebetulan ini video tidak saya zoom karena beletong apa ya, itu banyak lumpur gitu loh. Saya mau masuk ke lumpur takutnya memang kotor semua nanti, jadi nggak bisa saya zoom sampai detail seperti apa di deketnya gitu. Yang penting dari atas kelihatan merah-merah kayak gitu, kemudian gerak-gerak ya, jelas gerak-gerak dia. Nah, itu adalah cacing sutra yang hidup di alam, yang rata-rata memang kehidupannya dia, wah kehidupannya bergoyang-goyang. Jadi dia itu hidup di perairan yang enggak apa ya, yang ada alirannya. Jadi nggak cuma diem aja, airnya diem saja, nggak punya temen nanti. Jadi airnya mengalir, kemudian biasanya kaya akan bahan organik. Bahan organik dari mana? Nah, kebetulan itu ternyata sampingnya itu ada kandang bebek. Lah, mungkin sisa-sisa pakan dari kandang bebek atau telek-telek bebeknya masuk ke selokan itu, kemudian di situ banyak cacing sutranya. Nah, cacing sutra ini cukup banyak banget. Bukan banyak banget, banyak banget itu nanti merah semua. Karena kenapa kok dia nggak semua aliran itu kena cacing sutra semua? Karena itu ternyata tidak semua lumpur, ada beberapa batu-batu dan pasir sehingga tidak bisa ditumbuhi semua cacing sutra. Nah, tapi di situ itu banyak banget cacing sutra dan kutu air ternyata. Dulu pernah saya bikin video di TikTok kalau nggak salah itu tentang budidaya kutu air. Nah, di situ juga saya dapetin kutu airnya juga di daerah situ. Nah, ternyata di daerah-daerah yang kayak akan bahan organik dan di situ juga bakteri-bakterinya cukup banyak, di situ banyak sekali kutu air cacing sutra gitu. Nah, cacing sutra yang hidup di alam itu memang seperti itu, habitatnya itu di selokan-selokan kayak gitu, kemudian berlumpur, kemudian itu biasanya buangan-buangan limbah dari bahan-bahan organik, nggak hanya dari kandang bebek, bisa dari pembuangan dari kolam lele, bisa pembuangan dari mungkin pabrik tahu dan lain-lain, di situ banyak banget gitu. Dan ini yang saya video ini adalah cacing sutra yang masih di alam bebas, bukan dibudidaya. Karena saya juga di daerah situ juga ada pembudidaya cacing sutra juga. Mungkin siapa tahu nanti kita bisa kesempatan untuk ngambil videonya yang dibudidaya seperti apa sih kayak gitu. Nah, kalau ini yang benar-benar di alam. Dan ini salah satu spot baru karena belum pernah ditemui sama orang. Karena saya bisa video itu berarti itu belum dicari sama orang. Kalau sudah dicari sama orang, nggak mungkin aku dapat videonya ini karena rebutan itu cacing sutra itu biasanya. Jadi ini saya buat video ini spot nih, kalau mau cari cacing sutra itu ada spot baru di situ. Spot baru cacing sutra di situ banyak banget. Karena kenapa saya nggak ngambil? Yaitu saya terus terang aja, ya pengen jiwa saya meronta-ronta pengen ngambil, tapi kayaknya kok saya tidak mengambil. Saya sudah kapok saya mengambil cacing sutra. Kenapa? Saya dulu kalau nggak salah 2017, kalau nggak 2017 2016 lupa saya, itu saya sering cari cacing sutra ya di daerah-daerah kayak gitu.
dan saya kena tipes dan harus di rumah sakit itu selama seminggu. Kena tipes, kena DB. Akhirnya saya nggak berani sekarang cari cacing sutra. Itu saya nggak berani. Kalau kutu air masih oke, tapi kalau cacing sutra sudah nggak berani lagi. Nah itu makanya saya tidak ambil. Biar ini rezekinya orang, kalau mau ngambil ada spot baru tuh cacing sutra di situlah. Kamu nanti bisa lihat video ini kan tahu ini daerah mana gitu kan. Nah itu. Atau mungkin komen-komen aja nanti saya kasih tahu daerahnya. Nah itu cacing sutra yang ada di alam ya teman-teman, jadi bisa diambil seperti itu. Jadi memang ini salah satu saya mengenalkan teman-teman bisa memanfaatkan pakan-pakan alami yang disediakan oleh alam, bisa diambil di selokan, di sawah seperti itu bisa. Cuma ini saran saya buat teman-teman yang mau ngambil cacing sutra seperti itu harus disterilkan benar-benar steril. Kalau enggak, nah itu bawa penyakit, memang bawa jamur, bawa ya penyakit-penyakit lain. Makanya kalau cacing sutra itu biasanya memang prosesnya agak lama. Jadi ketika diambil kemudian didiamkan semalam, diambil yang bersih. Setelah bersih harus dikicrik-kricik kasih air lah, dikit kricik-kricik kayak gitu. Nah itu mungkin selama 1-2 hari sampai benar-benar bersih baru bisa digunakan untuk pakan. Terutama untuk ikan hias, terutama untuk ikan gapi itu hati-hati banget. Kalau untuk buraya masih aman ya, kalau untuk dewasa tidak rekomendasi. Intinya ini cacing ini dari alam, dia tergantung kondisi alam. Kalau alam kondisinya kurang bagus, cacingnya juga kurang bagus. Kalau alam bagus. Nah, kalau saran saya untuk teman-teman kalau memang menggunakan cacing sutra ini sebagai bahan pakan untuk gapi, carilah bahan pakan ini dari pembudidaya. Bisa juga dari, ya cari sendiri. Kalau cari sendiri lebih aman sih, karena kamu tahu seperti apa prosesnya. Contohnya itu kamu cari di selokan-selokan kayak gitu bisa. Itu pun kalau Anda sempat dan kalau Anda mau gitu. Kalau nggak mau ya beli aja. Biar rezekinya orang cari cacing. Karena ini cacing ini juga kebutuhannya tidak hanya untuk ikan hias saja. Ternyata untuk membudidaya ikan konsumsi juga dibutuhkan, butuh banyak banget gitu. Jadi memang ini pakan alami yang banyak dibutuhkan gitu, cacing sutra itu. Nah tergantung teman-teman nanti seperti apa. Saya cuma mengenalkan bagaimana hidupnya cacing sutra itu di alam, pokoknya gitulah. Nah kebetulan ini di sawah-sawah gitu, pemandangannya juga relatif bagus. Sambil cari cacing sutra sambil lihat-lihat pemandangan, kayaknya asik juga itu. Oke teman-teman, itu cerita dari saya ketika saya jalan-jalan, bukan jalan-jalan, kebetulan itu baru ke tempat orang tua saya, ternyata di sampingnya ada seperti itu dan saya harus memvideonya. Bukan saya menyerok, tapi saya harus video. Saya nyerok sudah tidak apa ya, pengen nyerok tapi kayaknya mikir 2 kali karena pernah tipes itu. Oke, itu ya pengenalan saya. Ini mudah-mudahan cerita perjalanan saya ini ceritanya bisa diambil manfaatnya, diambil hikmahnya. Padahal kalau orang-orang yang sudah hidup di daerah-daerah banyak cacing mah biasa aja gitu kan. Tapi kan banyak ini teman-teman dari mungkin di daerah-daerah yang di luar angkasa sana ya mungkin tidak ada seperti ini, jadi saya mengenalkan gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini memberikan informasi menarik tentang dunia ikan hias Anda, tentang dunia gapi Anda. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Swastivi. Salam Swasti, salam inspirasi. Muah.